Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita di tafsir Quran surat Al-Mulk, yang kita sudah sampai kemarin di ayat yang ke-20. Ayat 20 ya. Mungkin kita saya bacainnya sampai 25, tapi kita bahasnya setahu saya masih 20 ya. Mudah-mudahan ilmu kita Allah karuniakan ilmu yang manfaat. Amin. Dan sebelum kita mulai, agar lebih berkah kajian kita akan awali dengan membaca surat Al-Mulk ini bersama-sama. Mudah-mudahan dia bisa menjadi seperti yang katanya Nabi Muhammad, 30 ayah ya syafiyah yal munjiyah min adzabil qabr. 30 ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk, dapat menjadi penyelamat pembacanya dari azab kubur. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selamatkan kita dari azab kubur, dari azab neraka, dari siksa apapun, baik dunia maupun akhirat. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا
في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا كافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dari Masjid Al-Ittihad dan juga segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, para syarifah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, dibahagiakan Allah, dibimbing Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah, hidup dalam keadaan bahagia, matinya husnul khatimah, di akhirat masuk surga dalam rombongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya kalau majelis biarin banyakin doanya aja dah.
Ilmu disampaikan belum tentu bisa keterima sama pendengarnya, gitu kan ya? Kadang-kadang kan kita nerima ilmu banyak lupanya. Tapi kalau doa, kalau udah diijabah sama Allah siapa tahu, betul nggak? Begitu diijabah udah tuh dapat semuanya, insya Allah. Kita mau bahas nih surat Al-Mulk dari ayat 20 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca suratul Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatihi wa qurbi wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil aqibah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa min jami'il anbiya wal mursalin wa awliya'il qawmi ajma'in wa nususun sayyidil muhajirin Allah Ahmad bin Isa wakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Sayyidil Habib Abu Bakar Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhril Wujud Asy-Syaikh Bakar bin Salim Sahib Ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin mughalidin fid din ulama amilin fuqaha al-muhaddisin wal qur'an mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka lihat burung di atas kalian itu, di atas mereka itu mengepakkan sayapnya kemudian menangkupkannya. Enggak ada yang megangin burung-burung tersebut kecuali Allah yang Maha Rahman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha mengetahuinya, Maha mengawasinya. Termasuk di situ juga enggak ada yang nahanin pesawat terbang kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kapal lagi berlayar selain Allah. Enggak ada yang menyelamatkanmu dari kendaraan sedang melaju selain Allah. Allah lagi mau ngasih tahu yang membuat segala sesuatu bertahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tuh kalau kemudian terjadi banjir, kemudian semuanya terbawa sama banjir, enggak ada yang nahanin selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian semacam itu juga untuk mengingatkan kita umat manusia. Jangan serakah, kan begitu ya? Jangan serakah, hutan-hutan ditebangin, akhirnya resapan airnya jadi nggak ada. Itu kan, memang Allah paling nggak suka tuh orang-orang manusia-manusia yang demi untuk kepentingan perutnya, kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pribadinya, sampai menghalalkan segala cara, sampai dengan menjadi sebab kerusakan bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa-dosa yang kayak beginian. Susah nih taubatinnya nih kalau udah sampai jadi penyebab kecelakaan banyak orang begitu-begitu tuh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insyaallah. Katanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sebaik-baik orang yang kalau mati juga dosanya. Orang baik tuh, kata Sayyidina Umar, yang kalau mati juga dosanya. Karena sebagian orang, ada yang orang yang udah mati dosanya masih ngalir aja. Kenapa gitu? Siapa mereka itu? Ini dia nih,
yang berbuat kerusakan-kerusakan hingga kemudian terjadi bencana disebabkan kerusakan yang dia perbuat, orang yang udah mati dosanya masih ngalir aja. Na'udzubillah min dzalik. Ini buat kita juga peringatan ibu-ibu. Hal-hal yang kelihatannya kayak sederhana tapi sebenarnya nggak sederhana, kayak buang sampah, ya kan? Ada banyak orang nggak peduli buang sampah di sungai, ya kan? Mending kalau yang dibuang itu sampah-sampah berupa daun, kasur. Ada buang kasur. Ya Allah, ya Allah. Dah aja. Ayo dah bismillah. Kita selamatkan nih negeri kita dari hal-hal yang terkecil. Kita belajar nyelamatin diri kita, nyelamatin anak-anak kita, keluarga kita, generasi yang akan datang dengan membiasakan hal-hal yang baik-baik. Gitu kan? Jangan hanya berpikir tentang diri sendiri tapi juga berpikir kepada lebih banyak hal, lebih banyak urusan. Dan memang saudara sekalian, dosa yang kita perbuat seringkali menjadi penyebab turunnya bala di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan nih kita udah ada di akhir tahun nih, mudah-mudahan tahun ke depan jauh lebih baik lagi semuanya insyaallah. Semuanya membaik insyaallah di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapa yang akan menjadi bala tentara bagimu? Siapa yang dapat membelamu selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih? Innal kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam keadaan tertipu, yang nggak percaya sama Allah, atau percaya tapi dia kayak nggak percaya gitu. Percaya tapi terus dikerjain, dosa-dosa terus dikerjain. Siapa yang bisa belain kamu kalau kemudian Allah SWT menetapkan hal-hal yang buruk padamu? Kamu kalau berani-berani ngerjain dosa terus-terusan, siapa yang kira-kira belain kamu? Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, kamu punya suami, tapi kamu ini kan zaman sekarang nih, kok saya liatin gitu ya, godaan, ujian itu semuanya kayak datang buat semua orang. Masalahnya cuman mau apa nggak mau gitu aja. Bu, mohon maaf, ada nenek-nenek yang bahkan masih tertarik sama kakek-kakek juga sih. Kalau si kakek itu suaminya sih nggak apa-apa. Kadang tertariknya sama suaminya orang. Udah sama-sama tuanya apa nggak malu mau uban. Sedih liatnya, kan begitu ya, sedih dengarnya. Ayolah nih kita nih udah, kalau anak kecil tuh kan bau kencur, udah setua gini kita bau kubur, udah bau kubur. Ya Allah, ya Allah. Kalau kemudian Allah mau mencelakakanmu, kalau kemudian Allah mau menghancurkanmu, kalau kemudian Allah mau membinasakanmu, siapa yang menurutmu dapat membelamu? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurkum min dunir rahman. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada apa-apa sama kamu tuh, menurut kamu siapa yang bisa belain kamu selain Allah Subhanahu wa taala? Inil kafiruna illa fi ghurur. Tapi kadang-kadang kamu terus jadi terus-terusin aja bikin salahnya, tertipu terus aja. Habisnya punya suami kayak nggak punya suami, ustazah. Terus ya udah deh, saya nyari suami orang.
ustazah, masalahnya nih ya ustazah ya, masalahnya bukan saya loh ustazah yang pertama, dia duluan. Itu banyak banget tuh kayak gitu, banyak banget. Dia ustazah selingkuhin saya lah, terus emang dia doang yang bisa begitu ustazah? Saya juga. Itu ya, kayak gitu tuh teman-teman, kamu kayak gitu tuh, itu persis banget kayak kamu ngelihat suami kamu masuk sumur, terus kamu bilang, emang dia doang yang bisa masuk sumur? Saya juga bisa. Masa kamu begitu? Punya otak, punya akal, besok lusa kamu bisa mati. Siapa yang menurutmu bisa membelamu saat itu? Terus kamu mau bilang gitu, iya dia neraka kan, saya juga mau gitu. Kalau kamu punya akal, kalau kamu lihat orang tergoda masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya dosa, ya kamu jangan mau ikutan, gitu kan? Oh kamu mau ngerjain dosa aja, silahkan. Saya nggak mau ikut-ikutan. Kenapa gitu? Sebab saya hamba Allah. Saya akan menjalani kehidupan maha panjang. Begitu saya mati sampai nanti perjalanan ujungnya antara surga atau nerakakah sebagai tempat terakhir perjalanan kita. Orang yang berakal pasti bakalan mikir, dosa siapapun nggak akan jadi sebab kita ngikutin dosa tersebut. Bu, guru kita berbuat salah kita nggak boleh ngikutin, apalagi suami, apalagi anak, apalagi yang lain-lain. Orang tua kita bikin salah, nyuruh kita bikin salah, kita nggak wajib taat. Ini buat adik-adik nih, kalau disuruh sama orang tuanya buat ngerjain dosa, nggak boleh deh. Nak, kamu nak umur 25 tahun belum ada hilal jodoh, belum terbit juga nih. Pacaran kayak nak sama anak lurah tuh gitu. Emang jadi boleh karena diperintahkan sama orang tua? Enggak. Yang haram tetap haram walaupun orang tua kita perintahkan. Yang haram tetap haram walaupun guru kita ngajakin. Apalagi suami kerjain, nggak jadi alasan kamu buat kamu ngikutin dosa juga. Biarin aja, dia mau ngerjain dosa, yaudah biarin aja, biarin aja. Tenang, hisab masing-masing, tenang, hisab masing-masing. Nggak akan ada yang pergi, kamu nggak akan ditanya sama Allah kenapa suami kamu berpaling hati darimu, kenapa suami kamu main sama janda belakang rumah, nggak ditanya. Nggak ditanya Bu, nggak ada pertanyaannya. Tenang, 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 tenang. Udah deh, nih hidup udah tinggal dikitan lagi aja nih, nggak pernah tahu kita. Ya Allah, ya Allah. Kemarin tuh kan Hubabah Maryam bintil Habib Ali, bintil Habib Ali, Ali masyhur. Jadi kakaknya Habib Umar punya anak, abang Habib Umar yang pertama tuh punya anak. Umurnya mirip sama umurnya Habib Umar, 63 tahun sekarang ini. Pas di hari lahirnya Sayyidah Fatimah tanggal 20 kemarin Jumadil Akhir, meninggal dunia malam Jumat kemarin, hari Jumat kemarin beliau meninggal dunia. Itu Bu, malamnya masih ngajar, malamnya masih ngajar, besoknya meninggal dunia. Umi saya waktu meninggal juga gitu,
Malamnya umi saya maghrib isya sholatnya masih di masjid, masih dapat jamaah masjid i'tikaf dari maghrib ke isya. Pulang sempat mampir ke rumah adik saya, sempat nanyain anaknya adik saya, main-mainan sebentaran. Habis itu pulang ke rumah, besok paginya meninggal. Umur, teman-teman saudaraku sekalian, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kamu juga satu hari juga kayak begitu, akan ada waktunya juga tiba-tiba jadi nggak ada. Masih punya hal-hal yang kita pikirin, tapi kalau udah Allah mau ambil, mau apa coba? Begitu kamu masuk dalam kuburan, nggak terlalu penting kamu kemarin enggak check out keranjang Shopee. Betul kan? Pas tanggal 12/12. Begitu datang ajalmu tiba, udah gak penting lagi apakah suamimu itu selama ini gak pernah berbagi hati ataukah pernah buka cabang sana sini. Gak lagi penting, gak lagi penting, teman-teman. Kamu menikah di usia berapa, itu udah gak penting lagi, gak penting lagi. Semuanya udah jadi suatu hal yang kamu akan tinggalkan. Yang penting cuman masalah bagaimana hubunganmu sama Allah, bagaimana hubunganmu sama Rasulullah, bagaimana hubunganmu sama surga, bagaimana hubunganmu sama surga. Itu yang jadi penting. Makanya hadir di majelis-majelis kayak begini, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, sehingga kita nggak punya niatan lain selain nyari surganya Allah Subhanahu wa taala, selain nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selain nyari kedekatan dengan manusia paling agung baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabban. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Kata Allah, siapa yang menurut kamu bisa ngasih rezeki sama kamu in amsaka rizqah, tatkala Allah nahanin rezeki dari kamu. Kalau Allah nggak mau ngasih, menurut kamu siapa yang bisa ngasih? Nggak ada. Mau kamu nuntut suami kamu kayak apaan, mau kamu minta bolak-balik sama anak kamu kayak gimana pun, mau kamu merengek-rengek di kaki bapak kamu, ibu kamu, saudara kamu kayak apapun, kalau Allah belum mau ngasih, nggak akan ada yang bisa sampai padamu meski sesuap nasi sekalipun. Nggak ada. Meski seteguk air, kalau Allah nggak mau ngasih, nggak ada yang bisa ngasih, teman-teman. Nggak ada yang bisa ngasih. Rezeki itu cuma satu, sumbernya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti harus terus-terusan kamu ingatkan, terus kamu ingatkan, terus kamu ingatkan. Jadinya kamu punya rasa takut buat ngambil sesuatu yang bukan hak kamu. Ini kan kalau orang ngerasa bahwa kayak yang rezeki itu dengan segala macam cara gitu, dia mengusahakannya, kayak dia mikir ada yang ngasih rezeki selain Allah gitu. Tapi kalau ngerasanya itu yang ngasih rezeki cuma Allah Subhanahu wa taala, Bu, udah deh, tenang hati kita ini. Kamu tahu apa yang suka bikin kita ini jadi merasa menderita, merasa kurang? Karena kamu suka ngebanding-bandingin urusan rezeki sama orang lain. Itu pintu penderitaan, terutama bagi kita nih kaum perempuan nih.
pintu derita kita tuh seringkali kita sendiri yang ngebukanya, berupa banding-bandingin rezeki kita sama rezeki orang. Padahal yang namanya dunia ini Bu, semuanya udah ada takarannya. Bu, ibu kalau punya anak nih, apakah ibu bakalan ngasih sama uang sakunya antara anak TK sama anak SMA? Nggak bakalan sama. Ibu tahu kalau ngasih banyak-banyakan sama anak TK, dia sendiri yang bakalan celaka. Kan begitu? Dibeliin permen, dibeliin coklat, dibeliin, kadang-kadang dibeliin mainan-mainan yang berbahaya buat dia, ya kan? Nah itu Allah tahu persis itu pada hamba-hambanya. Makanya sama Allah sebagian ada yang dikasihnya dikit, sebagian ada yang dikasihnya banyak. Allah tahu nih yang satu nih kalau dikasihnya banyak kan rusak. Akhirnya dia ngerjain pakai duitnya hal-hal yang nggak bener. Makanya sama Allah nih, Allah kesian sama kita nih, akhirnya dibatasin rezekinya nih, jangan banyak-banyak nih, dikit aja nih. Kalau banyak-banyak dia jadi sombong, kalau banyak-banyak dibeliin gelang, dipakai buat bangga-banggain depan teman-temannya. Ibu mau pergi kemana? Ke pengajian. Bu, toiletnya di mana deh? Muter. Allahu Akbar. Mau ngasih lihat apa? Gelang baru nih, gelang baru. Astagfirullah, astagfirullah. Bu. Allah Maha tahu lah yang terbaik sama diri kita. Allah Maha tahu yang terbaik sama diri kita. Allah tahu rasa hati kamu kalau dikasih banyakan kayak gimana. Sehingga akhirnya Allah batasin. Makanya Bapak Maryam suka bilang sama saya, Halimah, jangan takut buat ngasih-ngasih nak. Jangan takut buat ngasih-ngasih. Nanti Allah kalau lihat kamu jadi pintu rezeki bagi hamba-hambanya, Allah kasih banyakan buat kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih nih buat saya ngelihat kita nih umat Islam nih Bu ya. Saya ngelihat kita nih umat Islam pasti disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kemiskinan kita, dalam kesusahan kita, itu Allah tahu itu adalah yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih banyakan kita jadi sombong, kalau dikasih banyakan kita jadi semena-mena, jadi riak, jadi merendahkan orang, jadi begini, jadi begitu, rusak. Akhirnya Allah kasih segitu tuh udah yang paling pas dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, nih ya, kita nih dikasih sama Allah muka nggak cakep-cakep amat juga. Betul? Bu, kalau kamu ingetin deh, mungkin kalau kamu dikasih badannya tinggi semampai, mukanya cakep, kulitnya mulus, mungkin dari kamu muda tuh belum tentu jadi perempuan baik-baik. Betul gak? Bisa jadi akhirnya jadi merebut laki orang. Betul kan? Makanya ibu-ibu sekalian, kamu kalau lagi ngaca jangan suka mikir gitu kan, kenapa ya? Hidung nggak kayak cewek-cewek di TV gitu kan? Udah, itu udah yang terbaik. Allah Maha tahu yang terbaik sama kita. Udah deh, udah. Kita suka nggak cukup ngerti, tapi Allah yang paling tahu, Bu. Allah yang paling tahu. Ibu-ibu sekalian, nggak ada orang yang hidupnya ideal. Nih, nggak ada siapapun hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan sempurna, dikasih segalanya gitu, nggak ada. Coba aja Bu liatin. Ustazah kayaknya dikasih segalanya, enggak Bu, saya kasih tahu. Saya menikah 20 tahun lebih nggak ada anak.
Bukan begitu? Ibu, menurutmu adakah hartamu dan anakmu, mana dua hal tersebut yang lebih berharga? Anak. Saya nggak dikasih. Saya nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudaraku sekalian, dari sini kita bisa tahu Sayyidah Khadijah dikasih sama Allah. Sayyidah Aisyah nggak dikasih sama Allah. Nggak dikasih anak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semuanya emang udah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dunia ini semuanya sama Allah tuh udah ada aturan-aturannya masing-masing. Nggak usah kamu pikir enak ya jadi dia, enak ya jadi dia, enak ya jadi dia. Orang yang nggak punya harta berpikir, nggak punya harta banyak berpikir, andai saya punya banyak harta, saya pasti akan bahagia. Yang punya hartanya berpikir, andai saya punya suami yang menyayangi saya akan bahagia. Yang punya suami yang menyayangi dia, andai saya ada anak, saya akan bahagia. Yang punya anak, punya suami yang sayang, punya harta, andai saya sehat, saya akan bahagia. Yang dikasih sehat, andai saya ada aja, kurang-kurangnya itu udah ada aja, udah nggak ada yang dikasih kehidupan yang sempurna di atas muka bumi ini. Tahu kenapa? Sebab Allah kepengen kita ini dalam hidup biar kangen sama akhirat. Ingat prinsipnya kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal akhirat lebih bagus, lebih penting, prioritas daripada dunia. Makanya Bu, kalau lagi dikasih sulit, kamu bilang, ya Allah nggak apa-apa, sulitnya biar di dunia aja, di akhirat jangan ya Allah. Kalau lagi dikasih sakit, ya Allah sakitnya di dunia aja, di akhirat jangan lagi ya Allah. Kalau lagi ditinggal oleh orang yang kita sayangi, kamu tinggal bilang, ya Allah biar orang aja ninggalin saya, tapi Engkau jangan pernah tinggalin saya ya Allah. Tapi Nabi Muhammad jangan biarkan meninggalkan saya ya Allah. Kalau kamu lagi dikasih miskin, kamu bilang, ya Allah miskinnya di dunia aja ya Allah, di akhiratnya jangan lagi saya dikasih kemiskinan, masukkan saya dalam surgamu ya Allah. Gitu. Dunia mah bentaran, besok lusa kamu akan tinggalkan. Kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada. Tetangga kita kemarin masih hidup, hari ini udah meninggal. Kan begitu. Si fulan, si faltan, terus kayak begitu. Benar kata guru saya Bapak Nur. Kata beliau, kalau umur kita udah nyampe 40, yang kita kenal dan sudah meninggal dunia lebih banyak daripada yang kita kenal dan masih hidup. Kayaknya beneran tuh. Apalagi kalau udah umur kita udah tambahan lagi 60 tahun. Apalagi kalau udah umur 80 tahun gak punya temen. Gak punya temen. Temen kita udah pulang semua. Bu, panjang umur sih katanya enak ya, suka orang cari. Tapi kalau sendirian dalam kelas kagak ada enaknya Bu. Gak ada enaknya, udah gak punya temen. Makanya orang tua tuh suka bilang kayak begini nih, enak waktu zaman saya muda. Dia bilangnya begitu. Enggak, bukan karena zamannya yang lebih enakan zaman dia muda, enggak. Tapi
Karena waktu muda dia masih sehat, waktu muda belum ada yang meninggal, iya kan? Waktu zaman dia muda dia bisa jalan-jalan ke sana kemari. Giliran tua semuanya serba terbatas. Jadi bukan masalah enak zaman dia muda dunianya, kondisinya, tapi dianya yang enakan lagi zaman dia masih muda. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, ini semua nih hidup di dunia udah Allah semuanya yang punya, rezeki Allah yang punya, apaan Allah yang punya. Udah tenang aja, mintanya sama Allah aja, mintanya sama Allah aja. Nggak usah pernah minta-minta sama orang, karena sejatinya kalau Allah nggak kasih, walaupun kamu minta sama orang sedunia juga nggak ada yang bisa ngasih kamu. Allah yang bisa ngasih, teman-teman sekalian, Allah yang bisa ngasih. Ini ilmu pelajaran seharusnya nih kita udah tahu dari zaman kita kecil. Seharusnya itu udah mantep di hati kita dari zaman kita kecil. Tapi karena mungkin kondisi dan keadaan tidak membuat kita semacam itu ya, kita tua-tuaan begini baru sadar, baru mantap. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat untuk bisa sungguh-sungguh beriman. Ingetin diri, gak ada yang bisa ngasih kepada kita selain, ingetin diri, gak ada yang bisa ngasih kita selain Allah. Bu Ubabah Bahiyah belajar itu dari kecil sampai ibunya penasaran, uminya penasaran. Ubabah Bahiyah guru saya, ibunya tuh dulu baru ngeh ketika Ubabah Bahiyah kayak umur 8 tahun 7 tahun gitu. Nih anak kok gak pernah minta sama saya, anak saya kok gak pernah minta sama saya. Ibunya anak-anak yang lain tuh sering banget dimintain sama anaknya, tapi ini anak satu gak pernah minta. Penasaran, dibawa pergi ke pasar sama emaknya, sama ibunya, sama umi beliau dibawa pergi ke pasar, dibawa pergi ke toko baju, suruh lihat-liatin. Dia masuk toko baju tersebut, lihat-lihat, kelihatannya seneng, ditungguin sama ibunya buat minta, nggak minta juga. Mungkin dia pikir ibunya nggak punya duit kali buat beli baju yang lebih murah dah, mainan lebih murah. Dibawa tuh pergi ke toko mainan, dilihat-liatin, kelihatannya kayak seneng, kayak ada yang dia suka gitu. Ditungguin buat minta, nggak minta juga. Apa dia pikir masih kemahalan? Dibawa pergi ke toko makanan, liatin, ditungguin sama ibunya. Nih anak kapan mintanya? Nggak minta juga. Dibawa keluar, didudukin. Maksudnya nggak didudukin gitu ya Bu ya, nah, kecil. Diajak diskusi gitu. Dibilang, Bahiyah, nak, ya Umi, tadi waktu Umi bawa kamu pergi ke toko baju tuh ada nggak baju yang kamu suka? Ada Umi. Yang mana? Yang warna pink. Yang di sebelah. Oh, waktu Umi bawa kamu pergi ke toko mainan tuh ada nggak mainan yang kamu pengen punya? Ada Umi. Yang mana? Yang boneka ini itu. Oh, waktu Umi ajakin kamu pergi ke toko makanan, nah ada nggak makanan yang kamu pengen makan? Ada Umi. Yang mana? Yang ini. Kasih tahu sama dia kesukaannya dia gitu. Nah, kenapa kamu nggak minta sama Umi? Kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu nggak minta sama Umi? Dan anaknya jawab, Mi, bukannya nggak ada yang bisa ngasih kita selain Allah. Uminya tercengang, kemudian nanya, jadi nak, selama ini kan kamu nggak pernah minta sama Umi, adakah kamu memintanya kepada Allah? Iya Mi. Dan apakah Allah memberikan kepadamu? Tidak pernah tidak Umi. Allah selalu memberikannya kepada saya.
Tapi kan nggak semua orang bisa kayak begitu. Ini bahiyah kecil. Entah dapat pelajaran dari siapa, entah dapat ilmu dari siapa, hingga keimanannya sudah sedemikian rupa. Bahkan dari sejak usianya belia, sampai ibunya bilang, saya yakin nih Bahiyah akan jadi perempuan besar dalam hidupnya. Dan benar saja, teman-teman saya sekalian, dia tinggal di Solalah, menjadi salah satu dari perempuan paling dihormati oleh ibunda Sultan Qobus pada zamannya. Pimpinannya rajanya Oman. Rajanya Oman namanya Sultan Qobus. Ibunya jadi ratunya ini ya, bukan ratu, si ibunya raja. Cintanya sama beliau luar biasa, luar biasa. Sering sekali dikirimkan uang sama ibunya Sultan. Jadi sekalian, tiap kali dikasih uang nih, beliau bagi. Rumahnya kecil banget, sampai warga kepengen membangunkan rumah buat beliau, dan beliau bolak-balik nolak. Baba, kita kan malu Baba kalau ada tamu mau ketemu Baba. Ya nggak usah ketemu di rumah saya, tahu Baba, bisa ketemu di mana-mana tempat aja. Tapi kita pengen bangunin Hubaba. Sampai akhirnya Hubaba bilang, udah, saya udah lagi bangun. Oh, di jalan apa Hubaba? Di kuburan. Saya sudah membangun kubur saya, kata Hubaba. Masya Allah, Masya Allah. Hamba tercinta di sisi Allah SWT, orang besar, teman-teman saya sekalian, Hubaba Bahiyah alaiha ridwanallah. Faham urusan itu Allah yang punya, faham. Makanya dia menjalankan kehidupan dengan sedemikian indahnya. Kayak apaan Bu keindahan kuburnya, bisa kita bayangkan nih orang-orang yang kayak beginian. Taat aja yang dipikirin, ibadah aja, kebaikan mulu. Apapun yang beliau lakukan semuanya untuk kebaikan-kebaikan, untuk hal-hal yang menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita nggak ngerti itu dari kecil, tapi di umur-umur segini nih kita ngerti. Sekarang cobain belajar untuk nggak minta kecuali kepada Allah. Cobain. Para istri biasanya minta sama suami, cobain. Cobain. Tadi nggak ngasih Ustazah. Cobain, kamu kan belum nyoba. Cobain. Mintanya sama Allah aja. Allah Bu dengan segampang itu menggerakkan hati hamba-hambanya. Allah segampang itu menggerakkan hati hamba-hambanya. Allah segampang itu. Tenang aja, liatin aja. Yang masalah tuh cuman hati kamu aja kok, yang nggak cukup punya kekuatan untuk nggak minta kecuali kepada Allah. Ini saya mau cerita nih. Cerita ini diceritakan oleh yang mengalaminya secara langsung. Jadi ada, saya punya kenalan, saya punya apa ya, temen lah ya. Jadi beliau itu ceritanya orang Indonesia, nikah jadi istri nggak tahu keberapa, kedua atau ketiga, seorang laki-laki yang ada di Saudi sana. Tapi zaman itu tuh kayak zaman mungkin 30-an tahun lalu ya. Beliau sekarang udah usia gitu kan. Nah ini beliau ceritain ceritanya beliau lagi zaman mudanya. Dia bilang, saya Ustazah lagi pulang ke Indonesia, dibiayain sama suaminya tiket ini apa, termasuk tiket baliknya lagi ke sana gitu, baliknya lagi ke Mekah, ditinggal di Mekah. Suaminya itu akhirnya udah selesai pulang kampungnya, dia balik lagi nih ceritanya ke
Zaman itu ya, zaman itu kayaknya tuh kayak telepon ini apa juga nggak ini gitu. Yang pasti telepon genggam tuh belum ada. Dia bilang dia pulang ke Mekah sana itu, ke apartemennya dia. Akhirnya terus dia datang ke rumah suaminya, gitu kan, ketok-ketok ini apa suaminya. Terus dia dikasih surat. Suratnya isinya, saya kemarin dimarahin sama istri saya karena nikah sama kamu. Jadi sekarang kamu saya ceraikan. Dia pun akhirnya pergi dia cari apartemen, dia pergi ke apartemen tersebut. Habis itu udah tuh, dia di apartemen itu. Dia mau menghubungi orang-orang, dia inget, saya lagi iddah nih. Iddah itu perempuan jangan keluar, kan itu ya, nggak ketemu laki-laki, nggak berdandan, nggak begini, nggak begitu. Dia bilang keluarga saya, taunya saya udah balik sama suami saya. Suami saya juga dia itu ngasih surat itu, asalnya itu dititipin gimana ceritanya gitu. Pokoknya taunya suaminya itu surat udah dikasihin ketika dia masih di Indonesia gitu. Alhasil jadi waktu dia pulang itu dia ketemu sama siapa gitu, terus dikasihin si surat itu yang ternyata dikirimin sama suaminya ketika dia mau pulang ke Indonesia atau gimana gitu. Jadi ada selisih paham. Suaminya pikir dengan dia pulang ke Indonesia terus dikasih surat itu ya berarti nggak balik lagi gitu, nggak balik lagi. Padahal dianya pahamnya dia balik lagi ke sana terus dibarengan sama suaminya. Walhasil dia akhirnya tinggal di sebuah apartemen tanpa siapapun tahu, dan dia sekarang kebingungan karena dia nggak punya apa-apa buat makanan. Hari pertama, dua gitu dia masih kayak ada punya sisa makanan karena dia waktu masuk apartemen itu dia sempat beli-beli makanan. Habis itu terus dia nggak ada. Dia bilang, saya ingat Ustazah itu hari besok tuh saya nggak punya makanan apa-apa. Besok tuh saya nggak punya makanan apa-apa. Dia bilang, malam itu Ustazah saya nggak tidur untuk baca sholawat. Dia bilang, ya Allah, saya nggak bisa buat apa-apa karena saya ingin melaksanakan perintahmu untuk nggak keluar rumah. Ya Allah, nggak ada yang tahu keberadaan saya, tapi Engkau tahu ya Allah. Nggak ada yang tahu nih saya ada di mana nih. Suami saya ngirain saya ada di Indonesia, keluarga saya di Indonesia ngirain saya ada di Mekah. Dia bilang, ya Allah, nggak ada yang tahu nih keberadaan saya kecuali Engkau ya Allah. Tapi saya nggak akan keluar rumah ini sejengkal pun karena saya menyandang iddah. Saya akan melaksanakan perintahmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu. Engkau yang memberi rizki, aku yang diberi rizki. Aku tunggu rizkimu ya Allah. Dia bilang, saya sholawatan sepanjang malam Ustazah. Dengan perut lapar, saya nggak punya makanan buat saya makan besok. Saya hanya punya air yang saya bisa minum itu aja. Dia bilang, udah tuh, saya tidur. Pagi-pagi habisnya sholat subuh, habisnya zikir, saya tidur. Siang-siangan hari rumah saya ada yang gedor. Saya liatin dari lubang kunci, laki-laki, saya nggak mau buka pintu. Saya nggak mau buka pintu. Masa iddah saya nggak mau minta tolong sama orang siapapun. Nggak lama orang itu gedor-gedor lagi. Saya nggak mau bukain pintu. Saya diam, saya nggak mau jawab, saya nggak mau A, nggak mau B. Dia bilang, saya diam aja. Dia bilang, nggak lama kemudian dia ketok-ketok pintu, nggak saya bukain juga. Kemudian ada amplop
ditaruhin lewat bawah pintu. Saya buka tuh amplop surat. Suratnya isinya kayak begini. Saya nggak tahu siapa kamu. Dia bilang, tapi saya kemarinan bernazar. Dia bilang, berapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu saya punya nazar. Kalau usaha saya berhasil, saya akan memberikan sekian persennya kepada yang tinggal di bawah saya, siapapun orangnya. Dia bilang, hari ini saya dapat kabar usaha saya berhasil. Jadi saya nggak kenal siapa kamu, tapi saya kasihkan nazar kamu ini sekarang ini juga. Saya kasihkan berupa uang tunai dan juga berupa bahan makanan yang saya letakkan di pintu rumah kamu. Dia buka pintu lengkap semua, sayuran, telur, beras, semua. Nah, di depan pintu rumah, teman-teman. Mau apa coba? Kalau udah Allah yang mau ngasih, nggak ada siapapun menghalangi. Kalau Allah hendak menghalangi, nggak ada siapapun bisa ngasih. Rezekimu sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Guru saya Hubaban Nur bilang, bahkan satu butiran nasi sudah tertulis di situ dari sejak dia masih menjadi beras, akan menjadi rezekinya siapa, nggak akan berpindah ke mulut yang lainnya. Tenang, tenang. Urusan rezeki itu yang tenang, yang tenang, yang tenang. Nanti kamu kalau nggak tenang, jadinya memalukan. Orang lagi bagi-bagi kue, kamu rebutan. Iya kan? Karena kamu tidak tenang urusan rezeki. Kamu panik. Donat tuh, donat, donat. Kue bebek, kue bebek. Kue yang itu tuh, kue itu. Ya Allah, ya. Yang tenang, urusan rezeki yang tenang akan sampai kepadamu dalam keadaan terhormat. Yang tenang, urusan rezeki akan sampai kepadamu dalam keadaan terhormat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan sampai padamu dalam keadaan terhormat. Kalau ada yang kamu mau minta urusan rezeki dunia ini, minta sama yang punya. Yang punya adalah Allah. Allahnya bisa tersinggung loh kalau kamu selama ini minta dunia sama yang gak punya. Allah yang punya, kamu gak pernah minta, sekalinya minta sama yang gak punya. Saya aja kalau ada orang nih nanya urusan agama kepada yang nggak semestinya, padahal saya ada di situ, dia nggak tahu apa ya. Saya mondok 12 tahun, urusan begituan doang mah kecil buat saya. Kenapa dia nanyanya sama yang lain ya? Saya tersinggung kan begitu. Ibu-ibu sekalian, Allah yang punya rezekimu nih, dunia nih Allah yang punya. Kenapa kamu mintanya sama yang nggak punya? Itu kalau kamu mau minta dunia. Saudaraku sekalian, hamba-hamba tercinta di sisi Allah bahkan nggak mau minta urusan dunia. Sayyidina Salim, cucunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, salah satu ulama terkemuka pada zamannya. Ulama terkemuka pada zamannya. Satu waktu nih ya, karena ulamanya nggak cinta dunia, akhirnya pejabatnya pada hormat. Sekarang nih kenapa ada pejabat-pejabat nggak hormat sama ulama? Karena kebanyakan ulamanya pada demen sama demen sama dunia. Jadi sekalian, Sayyidina Salim lagi mau tawaf di Ka'bah, ketemu sama khalifah. Khalifah itu raja, khalifah itu presiden, gitu kan, yang membawahi khilafah Islamiyah. Khalifahnya lagi mau masuk
lagi musiman haji nih, khalifahnya lagi mau masuk ke Masjidil Haram, ngelihat ada Sayyidina Salim. Beliau jalan biasa aja sebagai ulama, beliau nggak dikawal, beliaunya juga tuh, khalifahnya juga. Ya ada pengawal 1-2 tapi nggak yang gimana-gimana gitu. Sekarang sih, waduh, raja mau masuk masjid kayaknya semua masjid dikosongin dulu itu ya. Raja Saudi maksud saya. Ini kan nggak tahu nih rezekinya siapa sebenarnya. Jadi tenang, tenang. Saudaraku sekalian, dia begitu ngelihat Sayyidina Salim, udah kesempatan, langsung disamperin sama khalifah. Jadi bukan yang ulamanya nih yang raja nih kesempatan buat minta buat ini, buat ngajuin proposal, enggak. Justru sebaliknya, justru khalifahnya yang ngerasa widih kesempatan buat menghadap kepada ulama ini. Samperin sama beliau, dia bilang, ya Syekh, alak hajak diha, wahai Sayyidina Salim, alhamdulillah senang banget nih saya bisa ketemu kau di sini nih. Alhamdulillah, lagi di pintu masuk masjid tuh. Dia bilang, adakah keperluanmu, kepentinganmu yang bisa saya bantu? Ada hajatmu yang bisa saya bantu? Sayyidina Salim bilang, inni fi baiti fa astahi an as'al min ghairi sahibil bait. Maaf khalifah, kenal bukan gak kenal, maaf khalifah, saya lagi ada di rumahnya, saya malu untuk meminta kepada selainnya. Saya lagi ada di rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Allah, di Masjidil Haram pula. Saya sedang ada di rumahnya, saya malu untuk meminta kecuali kepadanya. Maksudnya saya malu mau minta kepada yang lain gitu. Orang saya di rumahnya kok. Betul nggak? Bikin tersinggung kan? Saya ada di rumahnya, yang diminta malah sama yang lain. Mintanya sama yang lain gitu. Oh, fahamnya khalifah berarti ini kalau udah nggak di rumahnya nggak apa-apa, kan gitu? Udah nih, ditungguin sama khalifah kapan keluarnya Sayyidina Salim dari masjid. Perhatiin ya dari kejauhan. Sampai habis selesai Sayyidina Salim dari masjid, pas keluar disamperin sama khalifah. Al-an nahan fi ghairi baitih. Kita nih sekarang udah nggak lagi di rumahnya, masih udah nggak lagi di rumahnya Allah. Alak hajak diha, apakah kamu punya kebutuhan yang dapat saya penuhi? Apa jawab Sayyidina Salim? Tani bi hajatid dunya ma hajatil akhirah. Maksud kamu nih hajat dunia apa hajat akhirat? Ya maksud saya hajat dunia. Kalau hajat akhirat malah orang kayak saya meminta agar didoakan oleh orang sepertimu. Ya kan begitu? Kalau urusan akhirat malah justru saya nih minta keberkahan dari orang sepertimu untuk mendoakan saya gitu. Oh, maksud kamu hajat dunia, kayak duit, kendaraan, rumah kayak gitu. Maksud kamu hajat dunia? Iya Tuhan. Maafkan saya, kalau untuk hajat dunia saya bahkan malu untuk meminta kepada yang punya. Bagaimana mungkin saya memintanya kepada yang tidak memilikinya? Ama Allah aja saya malu minta urusan dunia. Bagaimana mungkin saya memintanya kepada selain Allah? Tuh hamba tercinta di sisi Allah. Malu. Kamu masa nggak malu segini tuanya kalau nadah tangan urusannya duit melulu yang kamu minta? Ayo deh coba, berapa banyak kamu minta urusan dunia, berapa banyak kamu minta urusan akhirat selama ini? Coba diingat-ingat. Kalau kamu ngerasa iya ya, kok selama ini saya minta urusan dunia aja kayak 90% loh Ustazah. Ada sih sekali-kalinya gitu, kadang-kadang minta ya Allah husnul khotimah, ya Allah biar di akhirat bisa ketemu sama Nabi Muhammad, ya Allah.
Tapi kayaknya yang paling banyak tuh urusan kayak, ya Allah, tagihan, ya Allah, cicilan, ya Allah, jodoh, ya Allah, suami jangan kawin lagi, ya Allah. Itu urusan dunia Ustazah ya? Iya, urusan dunia itu kan. Minta sehat badan, minta kayak kebanyakan dunia gitu. Yang kita nggak bawa mati itu semuanya urusan dunia teman-teman. Kalau emang selama ini kita minta urusan dunia dan kita ngerasa juga bahwa memang kita memang pasti, ya Ustazah daripada minta sama orang yang lain kan mendingan memang kita minta sama Allah urusan dunia. Betul, betul. Tapi seenggaknya kita bikin kayak yang Allah SWT pesankan dalam cara doa. Kata Allah begini nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Sebentar saya mau ingat-ingat. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah, ada hamba-hamba Allah. Boleh dicarikan itu surat Al-Baqarah ayat berapa gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hambaku ada orang yang kalau doa mintanya gini, Allah kasih saya, Allah buat dunia saya, Allah kasih saya, Allah dunia saya, Allah kasih saya, Allah dunia saya. Dunia melulu yang diminta kata Allah. Jangan sampai nih kamu jadi orang yang disinggung Allah dalam ayat tersebut. Kok kayak saya ya? Iya loh, saya loh itu. Kalau doa mintanya urusan dunia melulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaisa lahu fil akhirati min khalaq. Yang kayak beginian enggak punya jatah apa-apa di akhirat, di hari akhiratnya. Serem bener. Ustazah, saya selama ini nggak pernah tersinggung baca ayat itu karena saya nggak ngerti. Gitu disinggung bolak-balik ya, nggak pernah tersinggung lah. Karena nggak ngerti. Terus mestinya gimana ya Allah? Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara hambaku ada yang pinter. Kalau minta, ya Allah kasih saya di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan minta di akhirat juga kebaikan. Dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka bagi mereka yang mintanya kayak begini, dapat jatahnya tuh semuanya tuh. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Aku pun juga akan jauhkan dia dari api neraka. Dan Allah cepat dalam memberi balasan atas segala doa-doa yang kamu panjatkan. Gitu. Jadi dunia, kalau kamu harus minta, mintalah kepada Allah. Segitunya yang mintanya dunia doang pada Allah aja, segitunya Allah udah sindir kamu kalau minta jangan cuman urusan dunia. Apalagi yang minta dunianya kepada selain Allah. Ya Allah, kita udah cukup gede untuk bisa paham hal-hal yang semacam ini. Insya balaju fi utuwin wa nufur. Akan tetapi mereka terus-terusan menerus fi utuwin, berada dalam kesombongan, wa nufur, dan menjauhkan diri dari kebenaran. Kalau udah ditegur, diingatkan begini begitu, itu mah ustazah yang kayak begituan tuh karena mereka nggak pernah punya duit banyak, makanya ngomongnya kayak begitu.
Itu yang suka ngomong-ngomongin urusan kayak gitu karena mereka emang punya banyak waktu, keburu buat pergi di pengajian-pengajian. Kalau buat orang sibuk kayak kita kan gak punya waktu. Laju fi utuwin, mereka terus menerus berada dalam kesombongan, wa nufur, dan terus menjauh dari kebenaran. Mereka pikir merekanya yang gak mau majelis, padahal majelisnya yang Allah tidak mengizinkan untuk mereka hadir di sana. Majelisnya dijaga dari orang-orang yang semacam itu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita jadi orang kayak begitu. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Yang kayak begituan tuh matanya ditutup. Yang kayak begituan orang yang ngelihatnya nggak pakai mata. Apakah orang yang berjalan dalam keadaan mukibban ala wajhi, telungkup pakai mukanya, jalannya itu mukanya ke bawah gitu tuh, mukanya ke bawah. Apakah yang jalan kayak begitu lebih lurus jalannya daripada orang yang jalan tegak ala siratim mustaqim, menjalani jalan yang lurus? Ya beda dong, beda. Matanya nggak dipakai buat ngelihat ke depan, matanya dipakai buat ngelihatnya tanah melulu, nebang hutan, yang dilihatin tanah. Ya Allah, ya Allah. Yang dilihatin ke bawah, mukanya dipakai buat jalan, mata itu dipakai buat lihat, bukan buat jalan. Jalanmu itu pakai kaki, bukan pakai mata. Makanya kaki itu ada matanya, namanya mata kaki. Jalan itu jangan pakai muka, jalan mestinya pakai kaki. Kalau muka tuh dipakainya itu buat lihat. Nah, mata kamu dipakai buat lihat, telinga kamu dipakai buat denger, begitu kan? Lisan pakai buat bicara, hidung pakai buat nyium, kayak begitu, buat pencium aroma. Yang seperti itu dipakai semuanya gitu. Akal dipakai buat mikir. Nah, kalau kamu nih hidup di atas muka bumi tapi nggak pernah mau melihat bahwa sesudah hidup bakalan mati, bahwa sudah mati akan ada pertanyaan, bahwa sudah pertanyaan akan ada pertanggungjawaban, bahwa sudah pertanggungjawaban akan ada hari pertimbangan, bahwa sesudah pertimbangan akan ada hari di mana kamu harus melewati jembatan untuk menentukan apakah rumah terakhirmu surgakah atau naudzubillah nerakakah. Yang panjang, ngelihatmu tuh yang panjang, ngelihatmu yang panjang untuk 100-200 tahun ke depan. Ketika kamu sudah berada di dalam alam kubur, bagaimana kira-kira nasibmu itu? Pakai matanya buat lihat panjang, telinganya dengerin ruhmu saat nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Yang panjang, mikirnya yang panjang. Lisan kamu pikirin, adakah bisa menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang kabar sholatmu, tentang kabar akhlakmu, tentang kabar ibadahmu? Apakah kiranya ketika umat digiring di belakang nabinya, adakah kamu hari itu bisa digiring di belakang Nabi Muhammad? Adakah hatimu cukup punya cinta yang membawamu kelak akan berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pikirin, gak ada yang mikirinnya selain kamu, buat diri kamu sendiri. Siapa kamu pikir bakalan mikirin? Pak RT. Kamu sendiri yang mesti mikir, kamu sendiri
yang mesti mikir karena kamu yang akan jalanin. Jangan sibuk mulu, panjang mata kamu ngeliatin HP-nya suami. Jangan telinga kamu kok panjang dengerin saat suami lagi teleponan. Tenang, suamimu ada hisabnya sendiri. Tenang, tenang, tenang. Kamu gak akan dihisab atas perlakuan suamimu, kamu hanya akan dihisab atas perlakuanmu sendiri. Tenang aja. Udah gak usah mikir-mikirin kepanjangan urusan-urusan dunia. Yang harus kamu pikirkan panjang adalah urusan. Makanya dipakai yang benar semua nih anggota tubuhnya, sehingga kamu gak jadi kayak orang yang jalan pakai muka. Kamu biarin jadi orang yang jalannya pakai kaki, matanya dipakai buat lihat, telinganya dipakai buat dengar, akal pikirannya dipakai buat berpikir tentang kebenaran. Insya Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, bilangin ma umatmu wahai Nabi Muhammad, huwallazi, Allah lah, ansha'akum, yang menciptakan kalian. Ansha'a itu dari enggak ada jadi ada. Nah, ansha, menciptakan dari permulaan. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan untuk kalian telinga buat dengar, wal absar, mata buat lihat, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, tapi kalian sedikit banget syukurnya. Kalian sedikit banget syukurnya. Makanya teman-teman, kalau saya ditanya apa nikmat yang Allah kasih paling banyak pada ustazah, maksudnya kalau saya ditanya ya, nikmat apa terbesar yang Allah beri pada ustazah, ini saya kasih tahu. Satu nikmatnya iman, yang dengan nikmat tersebut saya jadi tahu bahwa dalam hidup saya punya Allah gitu. Ya Allah teman-teman, betapa dengan rasa tersebut saya jadi tidak pernah merasa takut meskipun sendirian. Bahwa dengan rasa tersebut saya jadinya tidak pernah merasa kesepian meskipun tidak sedang bersama siapa-siapa. Rasa itu loh bikin kita tenang, bahwa dimanapun, kapanpun kita berada, kita tahu kita punya Allah. Saat miskin, saya jadi ngerasa nggak apa-apa, saya punya Allah yang memiliki segalanya. Saya jadi nggak takut. Saat sakit, nggak apa-apa, saya punya Allah yang mengetahui keadaan saya dan hanya dialah yang bisa menyembuhkan saya. Jadi saya sakit aja enggak takut. Saya ketika miskin misalnya, ketika lagi nggak punya duit, saya miskin aja enggak punya rasa takut. Karena yang berbahaya itu takutnya teman-teman, bukan kondisinya. Yang berbahaya untukmu bukan sakitnya, tapi rasa takut ketika kamu sedang dalam keadaan sakit. Yang berbahaya itu bukan miskinnya, tapi rasa takut terhadap kemiskinan itu. Ntar gimana kalau saya nggak punya duit kayak gini nih, ntar anak saya makan apa, ntar saya besok makan apa, kan begitu. Kalau kita imannya gede dalam hati kita, kita gak akan takut terhadap apapun. Ada Allah bersama kita, ada Allah bersama kita. Jadi kalau saya ditanya, nikmat apa Ustazah yang paling besar Allah kasih dalam hidup Ustazah, saya akan jawab, satu adalah nikmatnya Allah. Saya punya Allah, nikmat iman yang Allah berikan dalam hidup saya. Saya punya Allah, dan itu mencukupi saya dari apapun. Hasbunallah ni'mal wakil. Kita punya Allah, dia akan mencukupi kita. Itu satu.
Kedua, nikmat terbesar yang Allah kasih, saya punya Nabi Muhammad. Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad. Saya punya Nabi Muhammad yang saya tahu menyayangi saya bahkan sebelum saya hadir di atas muka bumi ini. Yang saya tahu doa-doanya sudah tertuju untuk saya sebagai umatnya dari 1400 tahun yang silam. Yang saya tahu puncak cita-citanya adalah keselamatan umatnya dan saya salah satunya. Senang benar, senang benar. Maka saya nggak peduli kalau ada yang bilang ustazah si fulana sebel mau ustazah, biarin, peduli amat, penting gitu. Saya nggak peduli ada yang nggak senang sama saya. Teman-teman saudariku sekalian, saya tahu ada yang sudah menyayangi saya bahkan dari 1500 tahun yang silam. Biarkan rasa itu ada dalam hatimu juga. Biar nggak terlalu gede pandangan orang untukmu, Bu, Kak, Dek. Biar kamu nggak nyari pengakuan sana sini sampai bolak-balik upload di media sosial jalan-jalanmu tahun lalu. Segitunya kamu perlu pengakuan dari orang, sampai dikit-dikit tinggal motoin tangan suami mulu pas lagi gandengan. Mau apa sih kamu? Mau nunjukin sama siapa bahwa kamu disayang gitu sama suami kamu? Perlu pengakuan dari siapa? Segitu takutnya kamu. Saudariku sekalian, andai pun kamu nggak disayang sama suamimu, saya kasih tahu Nabi Muhammad sayang sama kamu. Saya nggak lagi doa, saya lagi ngasih fakta. Ini saya kasih tahu, kamu umat Nabi Muhammad bukan? Selagi kamu umat Nabi Muhammad, Allah yang bilang Nabi Muhammad sayangnya sama kita luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. 4 sifatnya Nabi Muhammad semua berkaitan sama kita. Telah datang kepada kalian utusan. Kayak gimana orangnya ya Allah? Kayak gimana orangnya? Nabi Muhammad kami ini kayak gimana orangnya? Azizun 'alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Hatinya tiap kali kalian tertimpa musibah, dia ikut merasakan pedihnya di dalam hatinya. Di saat kamu susah, dia ikut merasakan, ikut nanggung susahmu. Kurang sayang apa coba? Kurang sayang apa coba? Kurang sayang apa? Saya lagi pas sakit-sakitnya 2 tahun lalu tuh. Kok udah sakit yang berat, saya akan baca sholawatan kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadi wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya hadirkan Nabi Muhammad. Saya hadirkan Nabi Muhammad. Kemudian saya bilang, saya umatmu wahai Rasulullah. Saya sakit Rasul. Mintakan agar Allah meringankan sakit saya Rasul.
Enak Bu, enak banget, ringan banget, ringan. Kamu kalau lagi anak kamu lagi sakit, kamu lagi nungguin suami kamu lagi sakit, kamu lagi nungguin, udah tuh kita dikasih senjatanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad udah enak banget tuh, azizun alaihi ma'anitum, ikut serta menanggung rasa sakit yang kamu alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan buat kita. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman rauf, nggak tegaan, rahim, penuh sayang. Siapa yang kamu mau percayai lebih daripada firman Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Jadi andai suami kamu dengan jelas-jelasan bilang saya nggak sayang sama kamu, misalnya saya udah nggak cinta lagi sama kamu, jangan sedih. 1500 tahun yang lalu Allah bahkan udah mengatakannya, Allah udah menurunkan firman-Nya, telah datang kepada kalian seorang utusan, berat baginya musibah yang menimpamu, sangat menginginkan kebaikan bagimu dan kepadamu orang yang beriman, beliau nggak tegaan dan penuh cinta kasih. Aduh, udah cukup, nggak apa-apa. Jangan membuat kamu merasa kenapa nggak ada yang sayang sama saya. Ada dan cukup. Adik-adik yang ngerasa nggak disayang sama orang tuanya, dek jangan sedih. Ada Nabi Muhammad yang sayangnya sama kamu luar biasa. Ada yang sayang sama kamu dan cukup. Adik-adik remaja yang ngerasa teman-teman saya semuanya udah pada punya pacar, ada yang sayang sama mereka, saya nggak ada yang sayang sama saya. Ada dan cukup. Nabi Muhammad SAW, ada dan cukup untukmu. Itu nikmat paling besar Allah kasih untuk saya, untukmu juga. Yang ketiga nikmat paling besar, saya dikasih guru-guru yang membimbing saya. Saya punya guru yang membimbing saya, ngasih tahu, Bu, kalau saya belajarnya dari orang-orang yang memahami Islam dengan keras, dengan haram, musyrik, bid'ah, syirik, waduh, saya mungkin akan jadi seperti mereka juga. Tapi alhamdulillah, saya belajar Islam yang rahmatan lil alamin. Saya belajar Islam yang penuh cinta. Saya belajar tentang Allah yang penuh rahmat. Saya belajar tentang Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang. Saya belajar tentang ajaran agama Islam yang penuh cinta kasih, sehingga saya bisa mengajarkannya kepadamu. Bukankah itu adalah nikmat besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Apalagi yang lebih besar daripada itu? Karenanya saya, kalau ditanya nih dalam hidup saya nggak pernah iri sama orang yang punya duit lebih banyak daripada saya. Nggak usah bangga-banggain duit kamu sama saya nggak iri. Mobil saya lebih bagus dari mobil Ustazah, biarin. Teman-teman saya nggak iri sama yang punya harta lebih banyak daripada saya. Saya bahkan nggak iri sama orang yang punya kecerdasan lebih daripada saya. Saya bahkan nggak iri sama orang yang punya ilmu, bahkan ilmu agama sekalipun, yang lebih banyak daripada saya. Enggak, saya nggak iri. Hafalannya lebih banyak daripada saya, misalnya gitu, nggak iri saya, nggak iri. Teman-teman saya sekalian, tahu siapa orang yang saya irikan? Saya iri sama orang-orang yang mengingat Allah tanpa jeda. Saya iri sama orang-orang yang cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Saya iri sama orang-orang yang jauh dari dosa-dosa. Saya iri sama orang-orang yang hidupnya terjaga. Saya iri sama orang-orang yang hatinya udah madep ke akhirat, tanpa pernah berpaling kepada urusan
urusan-urusan dunia. Saya iri sama mereka. Andai saya menjadi salah seorang di antara mereka. Saya iri sama mereka. Saya ingin menjadi yang seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ala siratin mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang mempergunakan sam'a wal absar wal afidah, dan kemudian mereka mensyukurinya. Qul huwallazi darakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat hari ini. Buat tahu mana yang semestinya adalah kenikmatan dan mana yang semestinya adalah ujian. Biar kita tahu dalam kehidupan kita ini hal-hal yang bawa kepada kebahagiaan dan hal-hal yang seharusnya nggak jadi prioritas pemikiran kita. Biar kita benerin niat, ya kan? Yang kerja bukan berarti nggak perlu kerja, silakan aja, benerin aja di niatnya. Niatin semuanya buat sedekah, niatin semuanya buat berbuat baik, niatin semuanya buat bisa jadi hamba Allah yang soleha, kan begitu? Ya, niatin buat bisa jadi hamba Allah yang aziz, yang afif, yang gak suka minta-minta sama orang, gitu kan? Tapi jangan mengandalkan pekerjaanmu, andalkan Allah dalam hidupmu. Jangan andalkan suamimu, andalkan Allah dalam hidupmu. Jangan andalkan anak-anakmu, andalkan Allah dalam hidupmu. Semua lemah, yang kuat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hanya tukang makan rejeki, sang pemberi rejeki hanya satu, namanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang tercinta di sisinya, insyaallah. Dijaga, dipelihara, dirawat kita sebagaimana Allah telah melawat hamba-hamba tercinta di sisinya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustazah mohon doanya Ustazah untuk anak spesialnya Kak Retno almarhumah Bilqis Syakila Az-Zahra binti Zulkarnain meninggal dunia pada 7 Desember 2025. Ya, dan tadi pagi juga ada anaknya teman saya, adiknya salah satu sahabat saya juga, namanya Raguan binti Habsyi Maula Khelah, meninggal dunia tadi pagi juga. Kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Punya anak 4, anak-anaknya masih kecil-kecil. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, anak-anaknya. Ya, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Abah ibu dari yang meninggal dunia ini masih lengkap ya orang tuanya. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesabaran, saudara-saudaranya semuanya juga diberi kesabaran juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan beri kekuatan kepada mereka semuanya insyaallah. Dan yang meninggal dunia juga semoga Allah bahagiakan dalam kuburnya. Jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyah salihah. Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yataqasha bi rahmatil maghfirus kunul jannah bi rahmatil syai'ul al-Fatihah.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kita bacakan suratul Fatihah juga untuk yang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan zahir batin kita semuanya, biar pada sehat semua nih pikirannya. Pikirannya biar pada sehat, hatinya biar pada sehat, anggota badan kita semuanya biar pada sehat. Ala hadiniya bikunya salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih akan ketemu lagi di kajian ini untuk kelanjutan ayat-ayat yang terakhir ya. Masih ada satu pertemuan lagi, nanti kita akhiri insyaallah di bulan Januari ya. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Hubaba Ustazah Halimah Al-Idrus yang telah menyampaikan